diskusi untuk nanti sama diskusi untuk wisuda Prakarsa. Kemudian selanjutnya yang ini proses kegiatan selama 1 bulan terakhir yang melaksanakan setelah mengikuti satu ya kemarin kan satu, kemudian mengikuti pembelajaran paling melaksanakan prosesnya bagaimana antusiasme murid, kemudian bagaimana dukungan dari rekan-rekan teman sejawat dan kepala sekolah. Dan setelah dengan satu bulan. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah bulan ini adalah penugasan dari Minggu 1 dan 4 positif. Ya, setelah loka karya yang pertama kemarin, kemudian saya menerapkan apa yang saya lakukan dengan memberikan pembelajaran yang bisa pada murid, menurut murid sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan ajar zamannya. Kemudian rekan-rekan sejawat saya juga memberikan dukungan, yang setelah memberikan dukungan pada bulan Januari kemarin juga telah dilaksanakan kegiatan positif, pembiasan kegiatan positif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Desa Negeri 1 Alumsari Bapak Aimin, Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Alumsari yang kami hormati, Bapak Ahmad Mukhlis dan Ibu Mami Nurstiani selaku calon guru penggerak yang kami hormati juga. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang kali ini kita diberikan nikmat sehat. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan selalu dapat dikabulkan oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan, kita haturkan kejujuran kita Nabi Muhammad SAW. Semoga diam-diam kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari BPGB Jawa Tengah yang mana menugaskan saya sebagai guru pengajar praktik yang dalam hal ini mendampingi beliau Bapak Mukhlis dan Ibu Mami Nurstiani, yang pada kesempatan kali ini adalah ada sesi diskusi tentang visi dan prakarsa program sekolah yang mana nanti akan dipaparkan oleh beliau berdua. Namun sebelumnya acara pada pagi kali ini atau siang kali ini marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan umum kitab. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita rencanakan betul-betul membawa manfaat bagi kita semua, terlebih bagi peserta didik kita, sehingga nanti dapat membuahkan hasil apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua, nanti saya mohon sambutan sejenak dari Bapak Kepala Sekolah supaya nanti kita lebih mantap ke depannya. Semoga dengan sambutan beliau dapat memberikan motivasi kepada kita lebih giat dalam melaksanakan tugas dan
menjadikan anak-anak kita menjadi putra-putri yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak Amin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sunardi sebagai pendamping guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang lainnya yang pada saat ini kita dapat berkumpul pada acara diskusi visi dan prakarsa di SD Negeri 1 Naromsari. Bapak Ibu, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua tetap iman, tetap Islam, sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara ini. Semoga acara ini nanti dapat membawa berkah, dapat membawa kebaikan, utamanya kepada anak-anak didik, siswa, siswi SD Negeri 1 Naromsari, juga membawa berkah atau kebaikan pada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu sahabatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, dengan acara ini saya berharap nanti ke depannya apa yang menjadi hasil diskusi di siang hari ini nanti dapat terlaksana dengan baik, tidak hanya sebagai rencana dari Bapak Ibu guru penggerak, jadi tidak hanya sekedar tertulis, tetapi betul-betul terlaksana pada peserta didik kita, dengan harapan kedepannya semakin baik, menghasilkan proses pembelajaran yang semakin baik, juga menghasilkan lulusan yang semakin baik, tidak hanya pintar tetapi juga terampil, dan yang lebih utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah harapan dari saya melalui kegiatan ini, dan juga yang berada di dalam visi misi SD Negeri 1 Naromsari yang akan menghasilkan siswa yang beriman, bertakwa, terampil dan cerdas. Dengan demikian berarti kita sudah memulai tidak hanya sekedar visi dan misi, kita saat ini memulai ini nanti menyusun harapan apa yang akan kita sampaikan, atau harapan-harapan apa terhadap anak didik kita, terhadap SD kita, dan juga kepada kita semua yang berada di sini. Semoga harapan kita nanti atau hasil diskusi pada siang hari ini nanti dapat terlaksana dengan baik. Demikian saja Bapak Ibu, sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Yang selanjutnya adalah diskusi. Perlu kami sampaikan bahwasanya pada diskusi kali ini adalah untuk mendiskusikan tentang visi atau cita-cita lembaga kita atau lembaga SD Negeri 01 Naromsari, serta prakarsa perubahan sekolah yang mana menitikberatkan pada keberhasilan murid-murid kita di masa yang akan datang. Adapun
rangkaian diskusi pada siang kali ini adalah yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat terumpang dan kalimat visi sekolah, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang terakhir menutup. Kemudian perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua bahwasanya dalam proses pendidikan ini Bapak Ibu JGP, yaitu Bapak Muklis dan Ibu Mami Nurstiani, telah belajar untuk membuat visi bagi dirinya sendiri, yang mana proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian diskusi hari ini nanti merupakan bagian dari proses belajar beliau berdua, yang mana untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah, yang diharapkan nanti kedepannya bisa membuat pembelajaran yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih berpihak kepada anak tanpa adanya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan lisan yang akan mengakibatkan anak-anak kita menjadi trauma yang berkepanjangan. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar beliau berdua, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bagi kita semua, bagi visi sekolah yang sudah kita buat atau yang sudah dibuat oleh SD Negeri 01 Talamsari ini, yang mana nanti kita akan mensinkronkan antara visi sekolah dengan visi yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh para CGP, yaitu Bapak Muklis dan Ibu Nurstiani. Saya berharap untuk semua pihak dapat terlibat dalam pelaksanaan perumusan visi bagi sekolah yang dengan tempat kerja dengan semua ini. Demikian awal dari diskusi ini. Yang selanjutnya adalah proses diskusi yang akan disampaikan oleh yang pertama nanti Ibu Mami Nurstiani, dan nanti dilanjutkan oleh Bapak Muklis, pengantar tujuan diskusi dan merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Mami. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, nanti disampaikan oleh Bapak Ahmad Muklis. Kepada beliau berdua kami sampaikan atau kami aturkan secara berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Nalungsari, Bapak Paimin SPDSD. Terima kasih kami ucapkan kepada pendamping praktek CGP Angkatan 7 SDN 1 Nalungsari, Bapak Sunardi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada diskusi visi dan prakarsa program SDN 1 Nalungsari. Berikut adalah profil kami. Kami dari CGP, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara, akan melakukan tujuan diskusi, yakni yang pertama adalah pengibasan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, kemudian menganalisis visi sekolah dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apa itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, adapun rencana strategi perubahan menggunakan inquiry apresiatif yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaborasi dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dalam hal positif,
Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilannya, sehingga menumbuhkan mengembangkan nilai positif pada anak dan seluruh pemangku kepentingan dalam sekolah. Penerapan inquiry apresiatif IA melalui tahapan kerja Bapak Ibu, yakni yang pertama adalah buat pertanyaan, B, kemudian A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Jadi visi, kemudian kita membuat rancangan strategi perubahan menggunakan metode manajemen kolaboratif. Kita melihat sisi-sisi positif yang ada dalam diri kita, rekan kerja, lingkungan kita, sehingga memiliki kontribusi dalam keberhasilannya. Nah, kemudian ini apresiatif terdiri dari kerja. Nah, apa saja sudah saya jelaskan. Yang pertama, B, buat pertanyaan. Membuat pertanyaan apa saja, bagaimana meningkatkan kompetensi murid setiap kelas. Kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter baik di sekolah. Kemudian bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Dan bagaimana cara memotivasi seluruh guru untuk dapat mewujudkan merdeka belajar di sekolah. Ada banyak pertanyaan yang timbul dari beberapa keresahan yang kita hadapi, maka akan timbul pertanyaan tersebut. Kemudian A, ambil pelajaran. Nah, kemudian kita mengambil pelajaran apa saja yang sedang dilakukan yang merupakan kontribusi baik yang telah kita lakukan. Kemudian kegiatan apa saja yang selama ini sudah mendukung perubahan. Siapa saja yang dilibatkan dan terlibat dalam melakukan perubahan, dan kekuatan apa yang selama ini dilakukan dalam melaksanakan perubahan. Nah, kita mengambil pelajaran-pelajaran yang terjadi. Kemudian gali mimpi. Pada saat sudah membuat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian kita menggali mimpi. Mimpi-mimpi apa saja? Seperti apa warga sekolah terlihat, berpikir, bertindak, dan merasa tanggung jawab. Bagaimana penampakan lingkungan sekolah secara fisik? Lingkungan fisik kita sekolah seperti apa? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terwujud? Kemudian dukungan seperti apa yang kita bayangkan yang dapat membantu terwujudnya mimpi kita? Kemudian sumber daya seperti apakah yang kita bayangkan akan tersedia. Jadi setelah kita mengambil pelajaran, maka kita akan punya mimpi. Di saat kita punya mimpi, disinilah kita akan menggali mimpi-mimpi kita. Kemudian C, jabarkan rencana. Setelah kita menggali mimpi-mimpi kita, maka langkah-langkah kecil apa yang diperlukan dalam melakukan perubahan? Apa langkah kecil kita? Tidak usah terlalu langkah yang besar, tetapi langkah kecil dulu. Mungkin di guru kelas ada guru kelas kita yang anak kelas didik kita. Kemudian terobosan atau inovasi apa yang dapat dilakukan memperbaiki terjadinya perubahan? Apa saja inovasi kita, kreativitas kita untuk dapat melakukan perubahan tersebut? Yakni jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir A, atur eksekusi. Setelah kita punya rencana, kita eksekusi. Yakni siapa yang akan dilibatkan dalam rencana tersebut? Kepada siapa mereka akan melakukan perkembangan dan kemajuan? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti? Dan siapa yang mengawasi pelaksanaan perubahan yang dilakukan? Jadi demikian Bapak Ibu, visi, kemudian ada prakarsa perubahan, inquiry apresiatif, dan terdiri dari baca. Nah, di sekolah kita di SDN 1 Nalungsari, visi SDN 1 Nalungsari yakni unggul dalam akademik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, kolaboratif, kreatif, peduli, berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, apakah visi kita?
visi satu, kemudian akan muncul misi-misi dari visi kita. Apakah visi kita sudah sesuai dengan apa yang kita impikan? Coba. Telah sesuai. Kalau Pak Marno? Sudah sesuai. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak Pak? Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Berarti mimpi kita semua adalah unggul dalam akademik. Anak-anak mungkin harus unggul akademik ya. Padahal kan bisa non akademik unggulnya. Ya, tidak hanya akademik. Perlu perubahan nggak kira-kira? Oke. Berarti kita perlu ada perubahan di visi apa enggak? Dalam bidang non akademik itu dalam bidang olahraga seharusnya anak-anak juga diunggulkan. Oke, kita akan menganalisis visinya. Visi di kita berarti perlu ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Kita itu tidak hanya mengunggulkan di akademik tapi juga non akademik. Merdeka belajar, anak-anak merdeka untuk belajar, ya belajar akademik dan non akademiknya. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, kolaboratif, kreatif, peduli. Ini sudah masuk ke dalam ranah profil pelajar Pancasila tidak? Ada mandiri ya, ada kolaboratif. Membuat visi itu sikap padat dan jelas. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan keberpihakan kepada murid? Sudah masuk berpihak pada murid belum? Bapak Ibu? Enggak. Kalau menurut saya sudah ya. Dari akademik menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri. Ya, udah. Kita analisis bahasanya dan kita efisiensikan bahasa dari visi kita. Berarti kita perlu ada perubahan ya. Ini kan akademik saja ya. Kemudian di profil pelajar Pancasila itu ada, tapi ada banyak sekali dijelaskan di sini ya. Ketuhanan Yang Maha Esa kan ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian kita nanti akan setuju atau tidak? Nah, ini ada perubahan ya Pak Kepala Sekolah? Kalau memang menuju ke yang lebih baik, setuju, tidak masalah. Ini dulu tersusun, itu belum ada P5. Maksudnya ketika P5 baru masuk, ini tersusun. Sehingga kita yang menyusun itu belum sampai ke situ, maksudnya gitu. Iya Bapak, terima kasih. Ini kan karena kita sama-sama belajar nih Pak. Ini kan visi yang dulu karena kurikulum Merdeka baru tahun ini dan profil pelajar Pancasila juga terbaru, maka nanti kita akan melakukan perubahan bersama-sama. Tentu saja dengan kesepakatan bersama dan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah dan guru semuanya serta tenaga pendidikan di SDN 1 Naungsari. Begitu ya Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, kan kita diskusikan pengisian bersama kalimat rumpang. Nah, pada kesempatan ini mari kita akan merangkai mimpi dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi. Mari kita lengkapi kalimat rumpang berikut dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang mutu dan sekolah yang kita idam-idamkan.
Sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntut murid mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Untuk merubah visi, nanti kita akan mengisi kalimat rumpang bersama-sama, dan nanti saya akan memandu bersama Pak Muklis untuk mewujudkan suatu visi yang kemudian akan ada prakarsa perubahan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah pengisian kalimat rumpang. Saya akan memberikan stick note kepada Bapak Ibu, kemudian menuliskan poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan Pak Muklis. Kenapa Bapak? Terserah, monggo. Yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya? Murid-muridnya kita itu yang bagaimana? Mungkin yang berkarakter, atau tadi yang unggul akademik. Iya, langsung isinya mohon. Langsung isinya nomor 1 nopo, nomor 2 nopo. Dimakan ala kadarnya Bapak Ibu monggo. Perubahannya bersama-sama, saya akan notulen sehingga not tulis saya akan jadi not tulis sehingga nanti akan bisa terlihat di layar. Kepada Bapak Muhammad Mulis kami persilakan. Saya akan melanjutkan diskusi pada kesempatan siang hari ini terkait dengan visi perubahan di SDN 1 Sari. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mami Nurstiani bagaimana kita bisa merancang atau memperbarui visi sekolah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagian yaitu di sini ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang sudah menuliskan kalimat rumpang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada 9 kalimat rumpang, ya. 9 usulan kalimat rumpang kita akan tulis di dalam visi prakarsa perubahan. Tapi kita harus memilih dan memilah mana yang pas sesuai dengan kondisi sekolah kita dan sesuai dengan visi yang ingin kita capai ke depannya, ke arah lebih baik. Ada lagi terampil dalam berkata, berkarakter. Kedua, mandiri bertanggung jawab. Terampil sudah ada, terampil Bu Sita juga ada. Berarti apa yang dulu yang pertama nih? Terampil. Kita memimpikan murid-murid yang terampil. Terampil dalam hal apa? Memimpikan murid-murid yang terampil dalam segala bidang. Oke, silakan. Segala bidang belum tentu Bapak. Oh, belum tentu. Sesuai dengan minat. Oh, gitu ya. Kita memimpikan murid-murid yang terampil sesuai dengan bakat minat peserta didik. Setuju Bapak Ibu guru? Setuju, ya. Itu yang pertama. Ya, segalanya karena kita ini kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya kita percaya, ya, percaya. Mana?
Yang selanjutnya yang berkarakter, berakhlak. Nah, bagaimana berkarakter? Oh gitu. Kita membimbingkan murid-murid yang terampil sesuai bakat dan minatnya berkarakter. Ya, gitu. Itu adalah yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu guru, setuju? Oke, setuju. Oke. Oke. Ada lagi usulan berkarakter, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Akhlak mulia atau berbudi pekerti luhur atau beriman, takwa. Berakhlak mulia, berbudi pekerti atau beriman dan bertakwa. Kira-kira yang lebih pas dan maknanya luas itu yang mana nih Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Oh, betul. Kita kan diskusi Bu Sri Wahyuningsih. Oh gitu ya. Usulan dari Ibu Sri Wahyuningsih berakhlak mulia. Yang lain Ibu Erni beriman dan bertakwa. Kalau saya cenderung lebih ke Bu Erni. Kalau sudah beriman dan bertakwa itu penggambarannya akhlaknya mulia. Bagaimana beriman dan bertakwa ya? Kita setujui beriman dan bertakwa. Karena kalau orang iman dan takwa otomatis akhlaknya juga akan mulia. Itu ya, yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama yang pertama saya bacakan lagi. Kita memimpikan murid-murid yang terampil sesuai bakat dan minatnya. Di samping itu berkarakter. Setelah berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat diskusi untuk mengisi kalimat tumpang yang pertama kita sudah mendapatkan satu. Kita lanjut yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sini ada yang mandiri, tanggung jawab dan berkarakter. Kira-kira pas apa tidak Bapak Ibu guru? Kita percaya bahwa murid adalah mandiri, tanggung jawab dan berkarakter. Oh, karakter sudah. Mandiri dan tanggung jawab. Tadi ada kalimat generasi penerus bangsa. Masuk ya? Kita percaya bahwa saya Mari masuk itu Bu. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, gitu. kan ada kreatif. Ada kreatif juga. Ya, maksudnya kalau hanya fokus di mandiri tanggung jawab kan nanti ada kreatif, Oh. kreatif kan. Kalau ini ada kalimat unik Pak. Ada guru yang kalimat keunikan. Ada unik. Kan berarti itu beda-beda dan unik. Pasti ada keunikannya kan. Kalau masuk ke kita percaya bahwa murid adalah mandiri. Terus untuk menyusun itu kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang unik. Ya, Koma. Ya, adalah generasi penerus bangsa Generasi penerus bangsa unik. unik. Ada tambahan lagi. Masukkan tanggung jawab. Dimasukkan oleh ke Tanggung jawab kita. Maksudnya kan tapi kan punya tanggung jawab. Terusnya kan punya tanggung jawab. Kalau diterapkan, Kalau tanggung jawab mulai diterapkan, nanti kan murid juga bisa, kalau sudah menjenjang kan bisa menerapkan sendiri tanggung jawab itu sebagai so, tanggung jawab ya. Bapak Ibu guru masuk tanggung jawab Pripun tanggung jawab. Ini kan ranahnya diskusi sama Bu, tanggung jawab Bu. Tanggung jawab. Lanjut ketiga.
Oke, lanjut ke nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan satu, pendidikan seutuhnya atau pendidikan karakter atau persatuan dan kesatuan, pendidikan karakter atau mendidik karakter dan kepribadian yang baik, keperbiakan pada murid melalui pembinaan akhlak. Nah, ini saya cenderung dari siapa nih? Miliknya Bu Sita, ya. Di sekolah kita mengutamakan keberpihakan pada murid melalui pembinaan akhlak mulia. Bagaimana Bapak Ibu guru, setuju? Setuju ya? Di sekolah kita mengutamakan keberpihakan pada murid melalui pembinaan akhlak mulia. Yang pendidikan karakter masuk bukan? Udah ya, itu nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 biar tidak terlalu lama. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Ada lagi usulan perlu ketertiban pihak lain, misal waktu masyarakat. Kurang pas. Mereka harus maju. Kurang pas ya. Membutuhkan pendidikan. Pendidikan adalah penting sekali. Murid di sekitar kita sadar betul bahwa pendidikan adalah penting sekali. Tujuh nomor benar. Tujuh ya. Ini karakter nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah penting sekali. Kita sudah mendapatkan 4, kurang sedikit lagi nomor 5 dan nomor 6. Kita percepat saja waktunya biar tidak terlalu lama. Kita dan guru lain di sekolah kita yakin untuk perubahan guru mewujudkan profil wajah Pancasila atau mendidik dengan sabar atau mungkin maju dan berkembang atau mendidik dan membimbing murid kita menuntun ke arah yang lebih baik. Kita dan guru lain di sekolah kita yakin untuk menuntun dengan sabar, menuntun dan mendidik dengan sabar, itu aja, ke arah yang lebih baik. Saya tawarkan gini, kita dan guru lain di sekolah kita yakin untuk menuntun dan mendidik dengan sabar ke arah perubahan yang lebih baik. Kita dan guru lain di sekolah kita yakin untuk menuntun dan mendidik dengan sabar ke arah perubahan yang lebih baik. Bagaimana Ibu, Bapak Ibu guru? Setuju? Ya, setuju. Ya, alhamdulillah diskusi pada siang hari ini dapat lancar. Yang nomor 6, kita dan guru lain di sekolah kita paham bahwa pendidikan sangat penting. Kita bisa berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan Merdeka Belajar. Kita harus kerjasama. Kalau ini aja. Kita dan guru lain di sekolah kita paham bahwa kita harus kerjasama atau kolaborasi dengan yang lain, atau mungkin perbedaan itu indah serta harus berkolaborasi. Intinya kolaborasi. Kita dan guru lain di sekolah kita paham bahwa kita harus berkolaborasi. Itu aja ngomongnya, singkat, padat, jelas. Berkolaborasi dalam hal apa? Dalam hal mensukseskan apa yang ingin kita tuju. Itu adalah hasil diskusi mengisi bersama kalimat rumpang Bapak Ibu guru. Kita sudah sepakati 6, tidak perlu saya bacakan lagi. Oke.
Apakah dengan kalimat ke-6 yang sudah tampil di depan yang Bapak Ibu diskusikan kita sepakat atau tidak? Sepakat ya? Setuju? Setuju. Kita akan membentuk visi. Visinya tadi sama ini ada perubahan enggak? Ya, berarti bagaimana visinya? Dalam akademik dan non akademik. Masih tetap. Oh, Pak, jenengan saya tak notus. Tadi visi sekolah kita adalah, coba ditampilkan, unggul dalam akademik, menguasai iptek, mandiri, kolaboratif, kreatif, peduli berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari diskusi kalimat rumah tadi juga di awal Ibu Saudara Sri Mulyani menyampaikan perlu ditambah dalam hal non akademik. Karena apa? Mungkin bisa prestasi siswa kita nanti di tingkat Popda atau mungkin OSN, MAPSI itu juga perlu. Berarti perlu ditambah non akademik Bapak Ibu. Non akademik. Juga memiliki berkarakter, mandiri, kolaboratif, kreatif, peduli berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Kira-kira kalau kita menyusukan kalimat karakter terhadap visi yang ingin kita capai itu, kira-kira kita letakkan setelah kalimat apa supaya pas? Adakah berkarakter, terampil, kolaborasi sudah ada masuk. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah tampil. Kira-kira kita menyisipkan berkarakter dan terampil apa gini? Unggul dalam akademik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, kolaboratif, kreatif, peduli. Unggul dalam akademik dan non akademik. Unggul dalam akademik dan non akademik. Menguasai ilmu pengetahuan teknologi, berkarakter, iptek saja Bu. Iptek, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mandiri, enggak kepanjangan Yang mandiri, kolaborasi, bos. sudah digantikan karakter tadi. Gitu. Unggul dalam akademik dan non-akademik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensinya. Ada mandiri, kolaboratif, juga mencakup keimanan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Ini jauh lebih simpel. Unggul dalam akademik dan non akademik, menguasai iptek, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gimana Bapak Ibu guru, setuju dengan ini kan? Apa namanya? Tawaran visi perubahan. Bagaimana Bapak Ibu guru, setuju? Setuju? Semuanya setuju, alhamdulillah. Silakan beri tepuk tangan untuk diskusi pada hari ini. Kita lanjut atau sudah selesai Bu Mami? Masih lanjut lagi, tinggal satu materi ya. Dari visi ini kita akan mengidentifikasi
dan mengembangkan program apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Kita akan menginginkan siswa yang unggul akademik dan non-akademik, di samping itu berkarakter. Lantas apa saja yang bisa menuju ke arah sana dengan program-program yang kita kembangkan di sekolah dasar ini. Nah, silakan bisa menuliskan program-program yang sekiranya bisa mendukung visi dan misi yang telah kita sepakati tadi dengan kertas yang telah disediakan oleh panitia. Tulis sebanyak-banyak, jangan lupa dikasih nama biar tahu, oh ini programnya Pak Parno, oh ini programnya Bu Sita yang diinginkan, oh ini programnya Bu Yani. Di kita sudah ada program kegiatan sholat duha berjamaah, sudah ada. Itu sudah mencerminkan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, intinya program yang bisa mendukung atau menuju kepada visi misi yang telah kita canangkan, yaitu unggul akademik dan non akademik, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terserah itu programnya, atau mungkin Bible, atau mungkin kerjasama dengan apa terkait dengan akademik, non akademik kerjasama dengan pelatih dari luar, atletik atau renang atau mungkin apa. Ya, silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Karena di sini ada 8, bisa lebih ya, itu Bapak Guru, Bapak Kepala Sekolah juga bisa menyampaikan program-program apa saja yang bisa mendukung visi kita yang telah kita buat tadi, yakni visi baru kata tadi, unggul dalam akademik dan non-akademik, menguasai iptek, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Program-program yang nanti akan kita coba realisasikan dan kita berusaha untuk merealisasikan sesuai dengan visi kita yang telah kita rumuskan tadi. Program-program bisa senam pagi ya Bapak Ibu. Senin kita melakukan kegiatan apa, kemudian Sabtu senam bisa ditulis, kemudian literasi ditumbuhkan, numerasi ditingkatkan, karakter pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, atau mungkin bisa pembiasaan setiap pagi anak-anak sudah laksanakan sholat duha, sholat zuhur bersama. Setelah selesai nanti bisa ditempel kembali di papan tulis, papan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyepakati poin-poin yang nanti akan kita laksanakan dan sebagai prakasa perubahannya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mengenai program sekolah sesuai dengan visi yang telah kita sepakati. Di sini ada beberapa contoh program usulan dari Bapak Ibu Guru, saya bacakan. Yang pertama, mengagendakan program sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Ini kira-kira sesuai tidak dengan visi dan visi yang telah kita setujui ya, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Program sholat duha dan sholat duhur berjamaah, itu program yang pertama untuk mendukung visi yang telah kita rencanakan tadi. Yang selanjutnya ada usulan lagi pembinaan dokter kecil. Nah, untuk UKS jarang gitu. Oh gitu. Oh gitu. Jadi tadi ada ekstrakurikuler komputer. Ini tadi sesuai kan? Intek. Nah, ekstrakurikuler komputer. Namun untuk program yang kedua sudah mendapatkan 2 program. Yang selanjutnya senam bersama. Kira-kira masuk sesuai dengan visi senam bersama. Unggul profil pelajar Pancasila apa ada? Kolaborasi. Senam kan kita kolaborasi antara guru dan murid, bagaimana bisa sesuai dengan gerakan yang sesuai dengan instruksi. Nah, senam bersama. Nah, sudah mendapatkan 3 program. Yang selanjutnya pembiasaan tertib berpakaian. Kira-kira kata-kata yang pas bagaimana nih? Disiplin atau bagaimana? Disiplin dalam berpakaian. Apa? Disiplin positif, disiplin dalam berpakaian. Oh gitu. Oh semuanya. Disiplin positif. Nah gitu. Disiplin positif bagaimana Bapak Ibu Guru? Setuju? Setuju ya. Nah itu masuk ya. Itu nanti mencerminkan yang berkarakter. Nah itu disiplin positif. Selanjutnya pramuka. Nah, ekstrakurikuler pramuka masuk ya. Ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka. Oh itu, sesuai dengan minat dan bakat. Ya, komputernya berarti istilahnya cukup sesuai minat dengan minat dan bakat. Terlalu banyak, ekstra. Yang selanjutnya kerjasama dengan pihak lain. Ini nanti bisa lari arahnya ke outing kelas, atau mungkin yang lagi kejar-kejar sosialisasi kayak kerjasama dengan puskesmas, dengan kepolisian. Outing kelas dan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain.
sudah ada 5 program yang sudah kita dapati. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ada usulan konseling. Nah, ini konseling, ya, konseling, konseling, bimbingan dan konseling, BK. Ya. Selanjutnya ada pembelajaran yang menyenangkan bagi pada murid. Bagaimana? Kan unggul dalam akademik. Bagaimana kita bisa meramu pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model dan metode media yang up to date. Pembelajaran yang menyenangkan bagi pada murid. Dan terakhir, program sekolah yang bisa mendukung sesuai dengan cita kita, sesuai dengan visi tadi. Ini kalau 5 budaya 5S itu termasuk disiplin positif atau tidak? Sudah ya. Oke. Ternyata dari beberapa usulan ini ada 7 program yang telah kita diskusi dan sepakati bersama, ya, terkait dengan rencana visi. Bagaimana Bapak Ibu Guru setuju dengan 7 program yang akan mencapai visi sekolah yang kita inginkan? Setuju apa tidak? Setuju. Ya, alhamdulillah semua setuju. Ya, demikianlah program diskusi program sekolah sesuai dengan visi yang kita inginkan. Yang terakhir sebelum kita tutup adalah prakarsa perubahan. Ya. Dari program-program tadi kita akan membuat yang namanya prakarsa perubahan. Ya. Bisa ditampilkan semacam kisi-kisi biar audien dan hadir ini tahu prakarsa perubahan ini apa, karena ini merupakan asing bagi kita. Bu Erni sudah pernah mendengar prakarsa perubahan sebelum saya ucapkan tadi? Belum. Nah, Bu Sita? Belum juga. Ini momen yang tepat. Nah, prakarsa perubahan itu kira-kira apa? Ini yang akan kita buat bersama, ya. Nanti bisa disampaikan Bu Pami, monggo. Dari visi yang telah kita sepakati, visi yang lama dengan kita merubah visi yang baru, unggul dalam akademik dan non akademik, menguasai iptek berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan program-program yang akan yang sudah kita identifikasi, dan kita kembangkan untuk mendorong pertumbuhan diri murid tadi. Ada 7 poin, maka kita akan membuat prakarsa perubahan yang terjadi. Kira-kira prakarsa perubahannya apa Bapak Ibu? Tadi program-programnya itu kita melaksanakan, anak-anak sudah melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, kemudian ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya, ada rebana, pramuka, komputer, kemudian yang sila seni nanti juga kita akan berikan wadah untuk memberikan menyalurkan bakat dan mengembangkan bakat minatnya. Kemudian ada program senam bersama, kolaborasi, outing class, kerjasama dengan pihak lain baik kepolisian maupun puskesmas atau pihak-pihak lain yang mungkin bisa memberdayakan, misalnya bapak ibu wali murid yang mungkin punya usaha, coba kita praktek usaha, punya usahaan, sehingga kerjasama tidak hanya kepada puskesmas, kepolisian, kecamatan, tapi juga wali murid. Kita bisa kolaborasi dengan wali murid yang mungkin bisa memberikan ilmu-ilmu kepada anak didik kita. Kemudian ada bimbingan dan konseling baik dari kelas maupun dari sekolah, dan pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada murid. Tentu saja ini sangat penting sekali bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi diri kita dalam memberikan pembelajaran anak yang menyenangkan, baik dalam visual, audio visual, kinestetik, yang akan membuat anak itu lebih menyenangkan dan merdeka dalam belajarnya. Kemudian ada kebiasaan disiplin positif baik
5S tadi ya, salam, sapa, sopan, santun, kemudian datang tepat waktu, mematuhi aturan sekolah sehingga dia saat keluar, saat di kalangan masyarakat tahu aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Dari program-program sekolah ini maka kita akan membuat prakarsa perubahannya. Apa itu Bapak prakarsa perubahannya? Bapak Ibu, kira-kira prakarsa perubahannya apa? Visinya kita berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, unggul dalam akademik dan non-akademik. Kira-kira untuk dalam ada program itu sesuai dengan visinya itu apa ya Bapak? Bapak Ibu, bersama-sama kita endingnya kan ke ending dari visi kita itu tadi apa? Ending dari visi kita. Ending dari visi kita itu apa Bu? Prakarsa perubahan, prakarsa apa yang mendasari dari program-program tadi dan visi sehingga kita akan berprakarsa perubahan tersebut. Kalau karakter, kalau disiplin positif tadi kan karakter ya Bu, ada karakter ya, masuk ke karakter ya, masuk ke profil pelajar Pancasila ya, disiplin positif tadi. Program duha, program senam itu masuk kolaborasi enggak? Masuk kolaborasi enggak? Masuk. Kemudian ekstrakurikuler, masuk kreatif inovatif enggak? Iya. Duha itu masuk keimanan, ketakwaan, kebetulan yang Esa. Masuk. Berarti ending dari programnya kita itu apa? Kemana? Betul. Iya. Berarti kita mana berarti? Rasanya kita ke arah mewujudkan ya, melaksanakan apa mewujudkan? Mewujudkan ya, mewujudkan Pancasila, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terwujudnya belajar Pancasila. Yang iptek masuk enggak? Sudah masuk ya. Terwujudnya murid atau langsung terwujudnya peserta didik? Terwujudnya peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Terwujudnya peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau sesuai profil pelajar Pancasila. Dengannya ada apa enggak? Terwujudnya peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau terwujudnya peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan atau tanpa dengan? Sesuai dengan yang lain, Bu Yani, Bu Ning, monggo pamit. Saking dengan, sepakat dengan? Dengan, sepakat dengan ya? Oke. Berarti prakarsa perubahannya adalah terwujudnya peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Diskusi visi dan prakarsa perubahan SDN 1 Nawang-Sari sudah selesai. Silakan Pak Mabes bisa ditutup. Demikianlah Bapak Ibu Guru diskusi mengenai visi dan visi perubahan yang akan kita lakukan di SDN 1 Nawang-Sari. Semoga apa yang kita diskusikan hampir selama 1 jam lebih ini bisa bermanfaat bagi peserta didik kita dan juga bermanfaat bagi kita sebagai pendidik.
Saya di sini beserta memahami apabila ada kesalahan dalam tutur maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Hafiz, Bapak Pakar Ahmad Hafiz. Demikian diskusi telah selesai dan menghasilkan kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut bisa diambil benang merahnya bahwasanya visi sekolah SD Negeri 1 Lawngsari ada kesepakatan bahwa untuk meningkatkan pembelajaran yang bertumbuh pada profil pelajar Pancasila seperti itu gitu Bapak Ibu sekalian. Monggo semoga pada kegiatan kali ini tidak hanya berhenti di sini pada saat kita melaksanakan kegiatan guru pengajar atau guru penggerak. Semoga diskusi-diskusi seperti ini kita laksanakan manakala kita membutuhkan sesuatu yang perlu kita pecahkan. Dan intinya tadi kami sempat mencatat di bagian kalimat rumpang kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau saya menyebutkan we are the team, kita adalah satu tim. Manakala satu tim itu dilaksanakan berjalan bersama akan membuahkan hasil yang sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan. Seperti itu. Satu tim tidak akan bisa jalan kalau satu tim itu tidak bekerja sama, kolaborasi dan komunikasi yang baik untuk mencetuskan visi bagi sekolah kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kiranya dari awal hingga akhir apabila saya sebagai moderator ada kekurangan kekhilafan apapun itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dinikmati hidangan yang sudah disediakan.